PD Perjuangan disebut-sebut mulai melirik dan juga mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk diusung dalam Pilkada 2024. Sementara dari Koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra juga telah mengeluarkan surat rekomendasi bagi Ridwan Kamil untuk berlaga di Jakarta, meski Partai Golkar hingga kini belum menentukan siapa jagoannya nanti. Lalu menunggu siapa dalam penentuan kandidat calon Jakarta 1 ini, dan siapa yang kira-kira menjadi game changernya. Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami 3 orang narasumber. Ada Jubir Tim Nasional Pemenangan Pilkada 2024 dari PDIP, Ciko Hakim, kemudian Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar, serta Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Ciko, Bang Zaki, dan juga Mas Toto. Salam. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Langsung saja saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Kalau begitu, Bang Ciko, ini 2 kata menarik dari highlight Mbak Puan adalah menarik dan juga realistis begitu. Jadi ini sudah sejauh mana pertimbangannya untuk nama Anies Baswedan di internal PDIP? Jadi kalau kita bicara terkait dengan daftar nama calon dan lain-lain, saya rasa kalau ditanyakan ke partai manapun memang jawabannya selalu masih menggantung ya. Karena memang semua partai dan tentunya khususnya partai kami ini memang masih dalam tahap penjaringan. Dan khusus bagi PDI Perjuangan cukup agak rumit, tapi rumit yang justru sebuah blessing bagi kami atau berkah. Karena memang kader-kader di internal kami memang cukup banyak yang mumpuni dan mempunyai tingkat keterkenalan yang baik di DKI Jakarta, karena memang banyak yang tokoh nasional, bukan hanya kalau kita biasa selalu menyebut Pak Ahok ya, dan juga tentunya surveinya juga lumayan bagus, tetapi juga tokoh-tokoh lain seperti banyak tokoh seperti Abdullah Aswar-Anas, Menpan RB, dan juga Ibu Risma, dan juga tokoh-tokoh lain yang baru bergabung di PD Perjuangan, khususnya seperti Pak Andika. Jadi sebenarnya bagi PD Perjuangan tidak kekurangan kader yang mampu dan cukup bisa bertarung dan keras di Pilkada DKI Jakarta. Namun kembali lagi kami masih terbuka dengan opsi-opsi lain, dan memang kalau kita bicara pertarungan kan yang pasti kita ingin menang. Jadi semua itu masih dihitung dan kita sangat terbuka dengan calon-calon kepala daerah dari partai lain maupun dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang non partai. Oke, jadi persentasenya lebih besar mana Bang? Kira-kira untuk internal atau kemudian nama eksternal begitu? Nggak bisa diukur begitu, kita masih terus berhitung, masih terus melakukan survei dengan berbagai lembaga survei tentunya, dan juga masih menerima masukan-masukan termasuk dari sahabat saya Yunarto. Oke, baik. Nah, nanti saya akan minta pertimbangan ya Mas Yunarto. Tapi sebelum itu saya ke Bang Zaki terlebih dahulu. Yang menarik kemudian hari ini Gerindra melalui Bang Dasko sudah menyatakan memberikan rekomendasi. Padahal seingat saya Pak Erlangga itu masih menyebutkan ada 3 nama. Nama Anda, kemudian ada 2 nama lain yang salah satunya adalah nama Kang Emil begitu. Jadi bagaimana ini menjadi push faktor untuk Golkar? Sebetulnya gini, kalau Golkar semuanya kan nanti ada di ketua umum, dan 3 nama yang diberikan itu pada saat ini sedang berjalan semuanya. Nanti keputusan adalah di ketua umum. Biar bagaimanapun Golkar, karena sekarang sudah mendapatkan 10 kursi di DPRD Jakarta dan menjadi wakil pimpinan, punya peluang yang cukup besar untuk mencalonkan gubernur ataupun wakil gubernur di Jakarta. Nah, ini menjadi sangat penting karena walaupun bukan lagi daerah khusus ibu kota, Jakarta tetap menjadi barometer untuk Indonesia. Maka dari itu Golkar sangat berhati-hati, dan juga kita seperti tadi kata Pak Sekjen katakan, kita juga punya hitung-hitungan yang realistis dan politis tentunya. Tapi kalau kemudian dengan satu surat rekomendasi dari partai lain, apakah menjadi nilai plus begitu bagi nama RK kemudian untuk internal dibahas? Ya, itu mungkin akan jadi pembahasan juga. Yang pasti kan Golkar juga punya keinginan untuk tetap bagaimana caranya Jawa Barat yang memiliki pemilih terbanyak juga menjadi bagian penting dari Partai Golkar. Jadi banyak pertimbangan nanti yang akan dibicarakan dan didiskusikan oleh Ketua Umum, DPP, dan juga DPD DKI Jakarta. Walaupun kemudian
kalau saya... Gitu, Mas. Oke, Bang Zaki, tapi kalau kemudian saya melihat jumlah kursinya, Golkar 10 kursi artinya 9,4%, Gerindra 14 kursi 13,2%, artinya Gerindra yang lebih besar dari Golkar saja ingin mencalonkan nama kader Golkar, begitu, Bang Zaki? Ya, bagus berarti. Pak, poinnya adalah bagaimana Golkar bisa berpartisipasi di Pilkada Jakarta, itu yang paling penting. Ya, dan tentu saja meraih keunggulan. Oke. Baik Bang Zaki. Saya ke Mas Toto kalau begitu. Ini saya minta analisa ya Mas Toto. Jadi kita itu di fase saling menunggu atau kemudian memang komunikasinya aja belum ada titik temu antar partai ini, Mas? Ya, sebetulnya memang sekarang dalam situasi paling tidak ya, partai-partai ini sedang gencar melakukan survei. Dan sudah pasti kalau patokannya adalah ingin menang, mereka akan melihat bagaimana peluang menang dari pertama pasti prioritasnya adalah kader misalnya. Lalu kalau kader tidak bisa pun ya mau tidak mau akan dicari sosok dari luar. Nah, fenomena termasuk di Jakarta menurut saya. Nah, yang menarik kan adalah fenomena kenapa seorang Sufmi Dasko malah berbicara tentang kader Partai Golkar. Buat saya itu tidak lazim gitu ya. Artinya kok tiba-tiba nama Kang Emil didorong di Jakarta. Padahal kita tahu Golkar mencantumkan Kang Emil Jawa Barat dan Jakarta. Dan kalau kita dengar fokusnya masih di Jawa Barat. Bisa saja ini kan pertama adalah kepentingan Gerindra ketika Bang Dasko yang berbicara. Dalam konteks kita tahu Gerindra di Jabar juga ada jagoannya. Di situ ada Deddy Mulyadi. Dan kita tahu nilai dari kekuatan nilai elektoral dari Jawa Barat itu jauh lebih besar dibandingkan Jakarta. Dan kita tahu juga surveinya Ridwan Kamil masih jauh di atas